Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayuhat tulab wa talibat, para santri maupun santriwati kelas 7 yang anda cintai karena Allah, rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan pelajaran tarikh kita. Kita sudah masuk di tentang hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, dan akan nanti disusul oleh hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Nah, kemarin kita sudah sampaikan tentang baiat Aqobah yang kedua. Ini orang-orang yang telah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah, menyampaikan risalah Islam, dan maka bertambah orang-orang yang memeluk agama Islam. Maka ketika itu kaum kafir Quraisy mengetahui baiat tersebut, mereka mengkhawatirkan perkembangan dakwah Islam. Maka mereka semakin menambah kezaliman terhadap kaum muslimin di Mekah. Akhirnya Nabi pun mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Nah, hijrah kemarin disampaikan bahwasanya berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dari tempat yang tidak bisa ditegakkan di sana syariat Islam ke tempat yang bisa di sana dijalankan syariat Islam. Tidak ada gangguan, tidak ada rintangan. Nah, mereka menjadi penolong dan pendukung kaum muslimin, karena sudah berbaiat akan menolong Rasulullah, akan senantiasa mendengar dan taat pada beliau. Sebagaimana Nabi SAW berkata, inni ra'aitu dara hijratikum, sungguh aku telah ditampakkan, aku melihat tempat hijrah kalian. Tempat hijrahnya itu dzata nakhlin, sifatnya satu tempat yang subur ditumbuhi pohon kurma, bainala batain huma al-harratani, yang terletak di antara dua bukit yang kokoh. Ini yang dimaksud adalah Madinah, karena banyak sekali di sana tumbuh pohon kurma di antara dua bukit yang kokoh. Maka bersegeralah kaum muslimin berhijrah ke Madinah, hingga selang beberapa waktu kemudian tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang tinggal di Mekah kecuali Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Semua kaum muslimin hampir seluruhnya hijrah ke Madinah. Nah, setelah ini semua, maka kaum Quraisy tambah buat rencana, tambah bikin makar, tipu daya yang jahat, karena ketakutan dan kekhawatiran mereka. Ketika mereka melihat kaum muslimin berhijrah ke Madinah, khawatir nanti Islam berkembang pesat, kemudian Rasulullah punya sahabat yang banyak, yang mereka menyusun kekuatan di Madinah, maka mereka tambah khawatir dari hal-hal demikian. Mereka yakin bersatunya Nabi SAW dan kaum muslimin di sana akan membuat beliau memiliki kedudukan yang besar. Akhirnya kaum Quraisy pun berkumpul di Darun Nadwah, namanya Darun Nadwah. Semacam kayak kalau di sekarang seperti parlemen, tempat berkumpulnya orang suatu kaum. Nanti bisa dicari referensinya. Semacam tempat perkumpulan pembesar-pembesar kaum. Kalau sekarang kayak gedung DPR, seperti itu. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Ini dengan cara masing-masing kabilah Quraisy mengambil seorang pemuda yang kuat dan membekali mereka dengan pedang yang tajam. Dari masing-masing kabilah, beberapa kabilah diambil salah perwakilan dari mereka, seorang pemuda yang kuat, dan pemuda ini disenjatai dengan pedang yang tajam. Kemudian serempak menebas beliau alaihi salatu wassalam, sehingga darahnya terpecah pada masing-masing kabilah. Sedangkan kerabatnya dari Bani Abdi Manaf tidak mengetahui siapa yang berbuat. Karena mereka semua dibekali senjata, kemudian nanti ketika membunuh
sama-sama, sehingga tidak bisa nanti Bani Abdi Manaf itu ya, yaitu namanya apa, nah namanya minta yang namanya hukum had atau kisos ini, afwan ya, karena yang bunuh itu banyak ya, dan tidak diketahui ya meninggalnya itu karena sabetan pedang siapa begitu, sehingga mereka pun akan rela dengan ditegakkan diat, hanya membayar diat saja. Gampang kalau diat, semuanya urunan, semuanya pembesar, semuanya punya harta ya. Tapi sebelum ini mereka ya berkumpul ini, sebelum kesepakatan ini mereka ada yang berpendapat ya, ada yang berpendapat sebelum ketemu kesepakatan membunuh beliau, mereka ada yang berkata ya dibuang saja, diasingkan dari negeri Mekah ini ya. Terus ada yang berkata jangan, kalau diasingkan nanti di tempat perasingan dia bisa berdakwah lagi, bisa mendapat ya umat lagi, sampai akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Nabi SAW. Ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Nah, ini makar-makarnya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap. Nah, ini ditangkap saja ya, dipenjarakan saja, memenjarakanmu dan membunuhmu, au yukhrijut atau mengusirmu ya. Ini semua rencana-rencana kaum kafir Quraisy ya. Bahkan sampai kesepakatan untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya ya. Mereka punya makar, Allah pun punya makar ya. Nanti kalau ada orang yang ya, salah pikirnya, masa Allah berpikir Allah punya makar ya, masa Allah punya musuh. Iya, ini membuktikan kekuasaan Allah, ini membuktikan ya keagungan Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya ya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kalau Allah tidak bisa membalas ya malah kita melecehkan Allah ya. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang masa Allah punya musuh, masa Allah punya makar, nah itu orang-orang fasik, orang-orang yang salah pikirannya. Justru kalau Allah membalas tipu daya mereka ya, Allah mengasihi orang muslim mukmin kemudian membenci dan murka terhadap orang-orang kafir, ini keadilan Allah, ini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi SAW pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan mengabarkan kepadanya bahwa Allah telah mengizinkan untuk hijrah ya. Pada siang harinya kaum kafir Quraisy ya, di Darun Nadwah ya, mereka memiliki suatu makar. Kemudian dikabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam ya, bahwasanya Allah telah mengizinkan beliau untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun meminta agar dirinya menjadi teman hijrah Rasulullah. Dan beliau pun menyetujuinya. Maka menangislah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karena gembira ya. Ya. Karena beliau sangat berharap kalau Rasulullah SAW adalah beliaulah yang diajak hijrah, yang menemani hijrah Nabi SAW ke Madinah. Abu Bakar pun pergi pada malam hari untuk menyiapkan 2 kendaraan dan menyewa pemandu yang mahir untuk menunjukkan jalan bagi mereka berdua. Pemandu tersebut adalah Abdullah bin Ariqid ya. Ini strategi Rasulullah SAW ya. Strateginya yaitu ngajak Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menyiapkan 2 kendaraan, nyewa pemandu yang mahir, menunjukkan jalan ke Madinah ya. Nanti dijelaskan jalannya tidak seperti jalan-jalan yang biasa dilewati orang Quraisy ketika ke Madinah ya, berbalik nanti.
Dan Abu Bakar pun juga memerintahkan budaknya, yaitu namanya Amir bin Fuhairah, untuk mengarak kambing-kambingnya sehingga hilanglah jejak jejak kaki-kaki mereka. Nah, ini diantara strategi Rasulullah SAW, ya, ketika ingin hijrah. Dan ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu, ya, butuh namanya usaha. Ya, usaha dulu yang maksimal, baru tawakal. Ya. Kalau hanya tawakal saja ya sudah, ya terserah Allah lah, ya terserah Allah. Nanti kalau saya ditakdirkan hijrah ya hijrah. Ini salah. Ya. Rasulullah menyusun strategi yang matang. Ya. Tadi mengajak Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menyiapkan kendaraan dan menyewa pemandu, ya, penunjuk jalan yang mahir. Kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasur beliau alaihi salatu wassalam pada malam ketika para pemuda Quraisy yang ingin membunuh Nabi berkumpul di sekitar rumah beliau. Nah, ini sudah malamnya orang-orang yang ditunjuk dari orang-orang kafir Quraisy tadi, pemuda-pemudanya sudah mengepung rumah Rasulullah SAW, siap untuk menebas beliau SAW. Kemudian Nabi pun keluar dari rumahnya, sedang para pemuda Quraisy sedang duduk menunggu keluarnya beliau, ya. Sedang duduk menunggu, ya ternyata beliau keluar dan, ya, Allah butakan mereka dari melihat Nabi. Kemudian Rasulullah SAW mengambil 2 genggam debu tanah, lalu beliau menebarkannya di atas kepala dari masing-masing pemuda itu sambil membaca firman Allah. Ini mukjizat Rasulullah SAW, ya. Membaca surat Yasin ayat ke-9, ya, bawa debu, bawa pasir, kemudian ditaruh di kepala-kepala mereka dan sambil membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, ya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nah, maka Rasulullah pun menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, sudah malam, ya, Ali tidur di kasur beliau, Nabi SAW keluar, ya, sambil membaca ayat ini dan menaruh, ya, debu tanah di atas kepala-kepala, ya, para pemuda yang siap membunuh beliau. Ya, Nabi SAW menuju ke rumahnya Abu Bakar. Akhirnya lewatlah seorang laki-laki di depan para pemuda yang ingin membunuh Nabi SAW dan berkata, "Apa yang kalian tunggu di sini?" Mereka menjawab, "Muhammad." Lalu laki-laki itu berkata, "Kalian telah tertipu dan terhina. Demi Allah, Muhammad telah melewati kalian dan menebarkan debu di atas kepala kalian." Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak melihatnya." Maka para pemuda itu pun berdiri sambil membersihkan debu dari kepala mereka dan segera masuk ke rumah Nabi SAW. Ya. Sudah tersadar, ternyata mendapati Ali sedang tidur di kasur Nabi SAW. Para pemuda tersebut yakin bahwa itu Rasulullah, tetapi setelah dibangunkan ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka malulah para pemuda tersebut, kemudian mereka pergi. Ya, tadi, ya, mukjizat ilahiyahnya bisa tidak terlihat, ya, karena mukjizat ilahiyah. Maka Ali bin Abi Thalib, ya, nantinya akan dipukuli oleh orang-orang pemuda tersebut, diseret ke Ka'bah, diinterogasi, mana Rasulullah itu. Nah, kegiatannya, ya, rencana-rencana yang akan digunakan orang musyrikin tadi, ya, sudah ingin menangkapnya, memenjarakannya, ya, mengusirnya, tapi semua ini, ya, dirasa tidak maksimal. Nanti bisa kalau ditangkap beberapa tahun kemudian, atau beberapa tahun kemudian dia akan lepas, kemudian punya sahabat yang banyak. Atau diusir dari negeri Mekah, sama saja. Nanti kalau di, ya, negeri di luar Mekah, dia bisa berdakwah, maka berkembang lagi Islam. Mereka khawatir, maka sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Nah, yang ditinggalkan itu dan yang diputuskan adalah membunuh Nabi SAW. Rencana mereka berhasil tidak? Ya, mereka gagal karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang hijrah Nabi SAW ke Madinah. Keluarnya Nabi SAW dan Abu Bakar secara sembunyi-sembunyi menuju ke sebuah gua di selatan Mekah.
Mengapa ke arah selatan? Iya, biar tidak orang Quraisy itu ya tidak curiga, atau bahkan ketika mereka mencari mereka salah jalan ya. Mereka Nabi SAW ke arah selatan Mekah, mereka malah ke utara Mekah ya. Meskipun harusnya perjalanan yang sering dilakukan dari Mekah Madinah itu adalah melalui jalur utara, ke utara. Tapi Nabi SAW dan sahabatnya ya sembunyi menuju ke sebuah gua di selatan Mekah yang bernama Gua Thur. Ya, bisa dilihat di peta. Ya, bekal makanan disiapkan oleh Asma bintu Abu Bakar dan dimasukkan ke dalam kantong kulit. Ya, lalu Asma memotong ikat pinggangnya untuk mengikat kantong kulit tersebut. Ya, sehingga Asma dijuluki yang mempunyai 2 ikat pinggang, Datu Natokoin. Natokota ini atau Nakotoin. Natokoin. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu senantiasa mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang beliau berada di depan, kadang di belakang. Nah, ketika masuk gua, ya, Gua Thur, Abu Bakar radhiyallahu taala masuk terlebih dahulu untuk memastikan keamanan dari hal yang tidak disukainya. Ya. Masuk gua, kemudian dilihatnya ada lubang-lubang, kemudian ditutupinya dengan kain. Ya, beliau robekkan kain beliau, kemudian ditutupi lubang-lubang tersebut. Nah, ini secara zahir ya mematahkan ya riwayat yang katanya di gua itu ada sarang laba-laba yang masih utuh, tidak hancur. Nah, ini bukti kalau hal tersebut tidak ada. Nyatanya tidak ada sarang laba-laba atau burung merpati, tidak ada. Ketika di gua, Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma selalu mendatangi beliau berdua di malam hari dengan membawa berita, lalu pulang di saat menjelang subuh. Nah, ya, sahabat Abdullah bin Abu Bakar kalau siang berada di Mekah mendengar kabar-kabar apa rencana kaum kafir Quraisy, kemudian malamnya menemui Rasulullah dan bapaknya yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian menjelang subuh Pak balik lagi ke Mekah, sehingga orang-orang Quraisy menyangka oh Abdullah itu cuma ya masih nginep di Mekah. Adapun orang-orang kafir Quraisy saat mereka mengetahui kepergian Nabi dan Abu Bakar, mereka bersungguh-sungguh untuk mencari beliau berdua. Mereka terus mencarinya sehingga mereka pun sampai di Gua Thur. Ya. Dan Abu Bakar pun berkata, wahai Rasulullah, jikalau salah seorang di antara mereka melihat ke kaki-kaki mereka, pasti mereka akan dapat melihat kita. Ya, ini khawatir sekali. Sudah di mulut Gua Thur. Ya. Dan gua di Arab itu ya tidak seperti gua-gua di kita, ya dalam gitu, tidak. Tapi cuma cukup buat 1 orang 2 orang saja. Ya. Jadi seperti lubang yang cukup hanya 1-2 orang saja. Dan ini kaum kafir Quraisy sudah sampai di tempat persembunyian beliau. Ya. Mengapa beliau bersembunyi di Gua Thur dulu? Ya, selama 3 malam. Ya, selama 3 malam. Agar orang kafir Quraisy itu menyangka bahwa kalau sudah tidak ketemu, mereka akan sudahlah daripada capek. Mereka sudah jauh, sudah sampai Madinah, sudah ditolong sama kaum Ansor gitu. 3 malam di Gua Thur. Nah, ketika ya kaum kafir Quraisy sudah sampai di Gua Thur, ya, kalau mereka melihat di kaki-kaki mereka, pasti mereka akan mengetahui Rasulullah dan sahabatnya. Ini membuat sahabat Abu Bakar sangat sedih, khawatir akan keselamatan beliau. Tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi mengkhawatirkan ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ya kabar gembira, ya menghibur Abu Bakar. Ya, jangan bersedihlah, tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, ya sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ya, ini di surat At-Taubah ayat 40 juga bisa dibaca, sesungguhnya Allah telah menolong
ketika orang-orang kafir Quraisy musyrikin Mekah itu mengeluarkan dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah berserta kita. Nah, maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah dan kalimat Allah itu yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, dihibur. Bagaimana persangkanmu dua orang yang tiganya ya, yang bersamanya ya, Zat yang Maha Menolong. Dua orang itu yaitu Nabi dan Abu Bakar, dan yang ketiganya adalah Allah. Maka ya, turunlah ketenangan kepada Nabi dan sahabatnya. Nih, setelah 3 hari beliau dan Abu Bakar tinggal di gua tersebut, ya, datanglah seorang penunjuk jalan dengan membawa 2 tunggangan. Nah, ya tadi dijelaskan ya kenapa 3 hari nginep di gua dulu, ya, agar orang-orang kafir Quraisy yang menyangka bahwasanya beliau sudah sampai di Madinah, atau juga agar mereka ya, tidak menyangka kalau beliau itu arahnya malah ke selatan, ya, karena seringnya kalau ke Madinah itu dari Mekah berarti arahnya ke utara. Nah, kemudian seorang penunjuk jalan itu membawa 2 tunggangan berangkat bersama beliau menuju Madinah. Dan pada waktu itu kaum Quraisy telah mengumumkan bagi siapa yang dapat menyerahkan Muhammad akan dibayar dengan 100 ekor unta. Ini miliaran ini. Maka bersegeralah orang-orang yang tamak harta mencarinya. Di antara orang-orang yang tamak tersebut adalah Suraqah bin Malik yang memburu jejak Nabi SAW dan sahabatnya dengan kuda sampai hampir mendekati beliau. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah. Kemudian Allah menenggelamkan kaki keduanya ke tanah. Sudah sampai, ya, tahu jejak Rasulullah SAW, kemudian sudah dekat dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah, maka Allah menenggelamkan kaki kudanya ke tanah. Hal tersebut terjadi berulang kali. Maka Suraqah pun mengetahui bahwa kejadian yang dialami disebabkan karena doa dari Rasulullah. Ya, padahal sudah mau menghunuskan pedang di hadapan beliau. Ya. Suraqah pun meminta, ya, memohon kepada Rasulullah untuk melepaskan dia dari musibah tersebut, dan dia berjanji akan menghalangi manusia dari mengejar Nabi SAW. Ya. Nah, ini bisa dibaca ya tentang kisahnya Suraqah ini. Sudah ngejar kemana-mana, ya, nanti ketika setelah dibebaskan Suraqah ini, ya, dia mengabarkan, ya, dia telah mencari di mana-mana tadi, tidak ke arah sini, katanya beliau. Nah, mungkin ya itu yang bisa kita sampaikan dahulu. Beberapa pelajaran insya Allah dibaca dulu, kemudian insya Allah kita baca di pelajaran berikutnya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah, banyak khilafnya dari saya pribadi. Saya beristighfar pada Allah, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.